Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara 14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Jadi saya ulang ya, untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Nah, dari sebagai awal pelaksanaannya, kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya sendiri akan membahas perihal kenaikan harga komoditas seperti naiknya harga minyak goreng dan gas LPG di awal tahun 2022. Kenaikan harga di awal tahun 2022 ini membuat masyarakat benar-benar merasa geram. Agar hal tersebut tidak semakin melebar luas, maka pemerintah harus segera mengatasi hal tersebut. Kenaikan harga-harga tersebut dapat menjadi pemicu ketidaksejahteraan masyarakat dan dapat memeras daya usaha masyarakat. Berdasarkan pengamatan saya dari kehidupan sehari-hari ini, banyak warga atau masyarakat mengeluh terkait melonjaknya harga minyak. Mereka mengatakan bahwa pendapatan mereka itu tidak sesuai dengan pengeluaran mereka. Banyak usaha kecil yang mati dikarenakan nilai jual mereka tidak sesuai dengan nilai modalnya. Karena ketika para pedagang kecil atau pengusaha kecil menaikkan harga produk atau jualan mereka, yang ada malah banyak para konsumen yang tidak mampu membeli barang jualan mereka. Sehingga hal ini membuat para pedagang kecil dan para pengusaha kecil ini merasa kesulitan untuk membeli minyak goreng. Dan akhirnya pun hal ini menjadi penyebab atas matinya usaha-usaha kecil. Kemudian, mengapa sih minyak goreng itu harus naik, sedangkan pembuatan minyak goreng itu sendiri terbuat dari kelapa sawit yang banyak dihasilkan di negara kita, yakni negara Indonesia. Sedangkan negara kita itu, negara Indonesia, merupakan negara yang sumber daya alamnya itu tertinggi atau paling tinggi. Negara yang berkembang dan juga negara yang tropis. Mengapa
pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut agar sekiranya sumber daya manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan sehingga juga tidak ada yang namanya kenaikan harga minyak goreng. Kemudian untuk saat ini dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan, biasanya banyak para masyarakat membeli sembako untuk stok selama 1 bulan Ramadan full. Akan tetapi, ketika harga sembako itu naik, maka di sini juga masyarakat merasa kebingungan akan hal tersebut. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah pusat perlu memikirkan dampak kenaikan harga sembako seperti minyak dan gas di pasar global. Di sini pula pemerintah pusat perlu memikirkan masyarakat yang kurang mampu dan usaha-usaha kecil serta para pedagang yang pendapatannya itu diperoleh dari jualan yang menggunakan minyak goreng. Bagaimana jika pendapatan mereka itu tidak sesuai dengan modal untuk membeli minyak goreng? Dengan hal tersebut pula, saya berpesan kepada pemerintah pusat dengan cara yang pertama melakukan penguasaan. Bagaimana jika perusahaan-perusahaan itu dikuasai oleh negara kita? Jangan sampai perusahaan-perusahaan itu dikuasai oleh orang asing. Yang kedua, ketika poin yang pertama tidak bisa dilakukan, maka ada poin yang kedua. Yaitu pemerintah perlu melakukan pengawasan. Mengapa pengawasan? Seperti mengapa harga minyak ini melonjak atau menaik? Apakah karena kekurangan bahan atau yang lainnya? Pada poin pertama tadi, intinya lebih memanfaatkan sumber daya manusia dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian, ketika poin yang pertama dan poin yang kedua tidak bisa dilakukan, maka pemerintah pusat hendaknya menaikkan pendapatan para masyarakat dengan cara membuka banyak lowongan pekerjaan. Maka insya Allah dengan cara-cara tadi yang saya sampaikan bisa membuat pemerintah pusat memikirkan hal-hal yang saat ini menjadi permasalahan dan menemukan bagaimana solusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.